Halo guys, ada berita dari Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Nah, beritanya adalah kalau beliau ini mangkir dari panggilan KPK dalam kasus dana hibah Jatim. Saya rasa salah sih ya, harusnya manggilnya jangan soal kasus dana hibah Jatim. Mungkin kalau dipanggil soal ya review duren, ya, buah-buahan, pasti beliau akan datang lah ya. Salam. Khofifah mangkir dari panggilan KPK. Ternyata bro, wongi ono ning Cino. Saiki ayo tebak-tebakan, dia mau nyepil apa di sana. Ingat, kemarin saat di Mekah, sing disepil watu, sing disepil kurma, padang pasir. Sekarang ayo kita tebak, selama di Cina, Khofifah akan nyepil apa? Apakah nyepil motor listrik, mobil listrik, atau apa? Ayo konjo-konjo silakan tebak Khofifah nyepil apa selama di Cina. Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, terbang ke China untuk hadir wisuda anaknya dan minggu depan KPK memanggil ulang lagi Ibu Khofifah. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Selamat datang di drama politik episode kesekian guys. Wisuda anak di China, panggilan KPK dilupain guys. Enggak deng, bohong, bukan dilupakan, tapi prioritas. Ya namanya juga prioritas guys, ada dua kan, mau prioritasin negara dan rakyat atau prioritasin keluarga. Jadi guys, kemarin itu KPK itu memanggil Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur ya sebagai saksi kasus korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Jadi dipanggil KPK itu bukan buat nongkrong, bukan buat reunian, tapi dipanggil sebagai saksi. Dana hibah ini adalah uang APBD, uang rakyat guys, uang rakyat, bukan uang arisan RT sayang. Gua pribadi paham sih ya kalau wisuda anak itu adalah momen sekali seumur hidup. Tapi rakyat nunggu kejelasan dan klarifikasi itu juga nggak kalah sekali seumur hidupnya. Soalnya itu uang rakyat, dapetinnya juga susah bu, susah. Bayangin aja ya kita sebagai rakyat disuruh bayar iuran ini, iuran itu, pajak ini, pajak itu, dan segala macamnya, dan sekarang uangnya raib. Begitu diminta keterangan, jawabannya apa? Maaf ya, saya lagi harus terbang ke China karena saya harus menghadiri wisuda anak saya. Ibarat kata nih ya, ibarat kata ini dosen yang tiba-tiba ngilang, kita lagi skripsi. Kalau banyak yang nggak paham sini, gua kasih edukasi sedikit. KPK itu bisa memanggil ulang saksi yang berhalangan hadir, tapi alasan tidak hadirnya itu juga harus logis sayang. Halangan yang diberikan itu alasannya harus logis. Jadi nggak ada tuh alasan berhalangannya karena maaf pak, pesawat saya udah bayar soalnya, hotelnya udah saya booking, jadi saya berhalangan hadir untuk panggilan KPK hari ini. Nggak begitu sayang. KPK itu bukan Grab atau Gojek yang bisa dijadwal ulang seenak jidat. Dana hibah atau korupsi dana hibah APBD ini adalah kasus yang sangat amat sensitif. Jadi kalau pejabat yang bersangkutan dipanggil untuk dimintai keterangan, dimintai klarifikasi, diminta menjadi saksi, lalu tiba-tiba dia berhalangan, gimana rakyat tuh nggak mikir kayak ada apaan nih? KPK itu bukan event organizer yang waktunya bisa fleksibel. Sebenarnya kasus ini itu banyak pro dan kontra ya. Maksud gue bukan kasusnya, tapi kayak Bu Khofifahnya berhalangan hadir itu tuh banyak pro dan kontra. Netizen tuh banyak yang bilang ya iyalah anak kan lebih penting daripada panggilan KPK. Tapi ada juga netizen yang mikir kayak ya udah datengin aja dulu KPK-nya. Kenapa sih dimintain keterangan mesti kabur? Atau ada juga netizen yang bilang sekali dipanggil berhalangan, nanti dipanggil lagi berhalangan, lama-lama bisa nggak datang-datang, ujung-ujungnya nih kasus hilang. Dan permasalahannya kalian tahu nggak sih kalau permasalahan berhalangan kayak gini nih bukan sekali dua kali. Tokoh publik yang dimintai keterangan terus tiba-tiba berhalangan itu nggak sekali dua kali. Banyak banget alasannya. Ada yang tiba-tiba pergi umroh, pergi haji, ada yang tiba-tiba sakit, entah tiba-tiba lagi di negara mana. Tapi apa? Rakyat itu setia menunggu klarifikasi dari para pejabat-pejabat yang selalu dimintai keterangan oleh Kejagung, oleh KPK, oleh siapapun itu. Walau seringnya rakyat ujung-ujungnya di PHP. Kalau para pejabat-pejabat elitnya bisa mangkir saat dimintai keterangan, bisa tertunda dulu, bisa ditunda dulu saat dimintai keterangan. Kenapa rakyat waktu nyolong kayu, nyolong sendal dan segala macam harus sesuai waktu menghadiri sidang pengadilan. Untuk kasus Bu Khofifah ini menurut gua ini bukan kasus sepele ya, bukan kasus kecil ya, karena mengingat Jawa Timur itu adalah wilayah yang besar, wilayah yang luas gitu ya. Jadi ini bukan masalah sepele, apalagi masalah dana hibah yang dimana kita semua tahu kalau uang itu adalah sensitif. Gua berdoa, kita doakan semuanya ya supaya KPK bisa berlaku adil, bisa melakukan penyidikan secara apa ya, secara terang-terangan, transparansi, secara tegas, ya pokoknya adil lah. Dan semoga Bu Khofifah yang dipanggil menjadi saksi itu juga bisa hadir, bisa memberikan keterangan dengan masuk akal, bisa memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Last but not least ya, gua bukan buzzer, gua orang biasa. Gua bukan buzzer, gua bukan politisi. Gua cuma rakyat kecil, rakyat jelata yang menuntut keadilan untuk negara dan bangsa ini. KPK gagal memeriksa Khofifah Indar Parawansa. Jadi gini guys, Khofifah hari ini rencananya akan diperiksa KPK dalam kasus korupsi dana hibah periode 2019-2022. Di pemeriksaan kali ini, Khofifah hanya sebagai saksi.
Ingat, sebagai saksi, bukan tersangka. Tapi Hovifah tidak bisa datang karena harus ikut wisuda anaknya di Cina. Kapan Bu Hovifah dijadwalkan bertemu KPK lagi? Ikuti terus bacatren.com. Klik di bio. KPK kembali bersuara dan kali Oke, kembali lagi di Opini Aji. Opini Aji akan membahas berita tersebut. Tak penuhi panggilan KPK, Hovifah hadiri wisuda anak di Cina. Ini adalah kasus dana hibah di Pemprov Jatim. Wis talah rek, kon gak percaya ambek video-video ku saurunge, ya. Bu Sri Mulyani tahun lalu 2024 kalau saya nggak salah 2024 antara 2024 ya, itu sudah pernah bilang bahwa ada dana beku yang belum dicairkan oleh Pemprov Jatim oleh Bu Hovifah. Logika sekda itu kena, ya, sekda, sekretaris daerah. Kalau sekda kena, otomatis patut diduga beliau kena. Karena yang mengeluarkan kebijakan tentunya atas persetujuan beliau. Kantor gubernur sudah diobrak-abrik, bukan diobrak-abrik sih, digeledah sama KPK. Terus ada dugaan-dugaan dan sebagainya. Tapi sampai sekarang ada kasus itu berjalan, ada kasus itu berkelanjutan. Hah? Ayo, ya apa kira? Ya, kasihan warga Jawa Timur, sakno, ya. KB gubernur itu wis pro dengan rakyatnya, wis membuat kebijakan dengan rakyatnya. Tapi gubernur Jawa Timur ada kebijakan yang langsung ke rakyat. Oke, sekian Opini Aji. Akhir-akhir ini cuaca di Jawa Timur sangat ekstrim, dingin sekali. Aduh, namun cuaca dingin ini tidak sejalan dengan keadaan politik di Jawa Timur. Kemungkinan Bu Hovifah sekarang, Bu Gubernur kita, cuacanya sangat panas. Ya kalau tidak panas agak hangat lah. Mengingat Bu Gubernur ini kemarin dipanggil KPK berkaitan dengan dana hibah yang kalau tidak salah merugikan negara sekitar 1,2 triliun. Ya, cukup besar ya dana bagi-baginya. Akhirnya saya mencoba untuk membaca beberapa referensi dan cukup kaget. Ternyata kasus 1,2 triliun dana hibah yang menyeret beberapa politisi ternama di Jawa Timur itu tidak membuat Pemprov Jawa Timur ini belajar dari kesalahan untuk lebih hati-hati memakai APBD untuk dana hibah. Tahun 2025 anggaran dana hibah itu bertambah besar. Informasi yang saya himpun dari beberapa media itu besarannya 3,4 triliun. 10% dari nilai APBD Provinsi Jawa Timur. Ngeri. 3,4 triliun itu kalau dibelikan duriannya Bu Gubernur itu bisa setahun itu. Makan durian gak berhenti-henti, bisa-bisa sampai mabuk durian bisa-bisa.
3,4 triliun, Lur. 3,4 triliun. Itu kalau semisal dibagi-bagi buat masyarakat miskin, bangun-bangun rumah-rumah masyarakat miskin, bangun jalan, dijadikan beasiswa untuk anak-anak tidak mampu, itu kayaknya manfaatnya jauh lebih bermanfaat deh. Aduh, Bu Gubernur. Sudahlah Bu Gubernur, samperin itu KPK. Ya siapa tahu nanti KPK bisa membantu bersih-bersih di Jawa Timur lah. Ya biarkan urusan pemerintah ditangani Kang Emil. Kok kayaknya sih akhir-akhir ini lebih mentereng nama baiknya Kang Emil. Serius. Aduh, 3,4 triliun 2025 dana hibah Provinsi Jawa Timur. Ngeri nggak tuh? Sahabat Bahagia, ternyata Bu Khofifah mangkir dari panggilan KPK ya. Katanya menghadiri anaknya yang lagi wisuda di Cina. Ayo tebak-tebakan sampai aku. Tebak-tebakan kira-kira Bu Khofifah nanti di negeri Cina itu nanti yang di-spill apa ya? Ya biasanya kalau di Arab Saudi kemarin itu kan yang di-spill kurma, pasir gitu kan. Nah kira-kira kalau di negeri Cina ini Bu Khofifah nanti spill apa? Kira-kira nanti dia bikin VT-nya apa ya? Apa permen dari Cina? Apa sepeda listrik? Apa motor listrik? Apa robot listrik? Karena memang hari keramat yang tadi mungkin di VT saya sudah lewat ya, berkaitan dengan ketidakhadiran Bu Khofifah dipanggil KPK sebagai saksi. Ataukah memang hari Jumat ini menjadi hari keramat yang betul-betul ditakuti oleh para pejabat yang pada saatnya memakai baju oranye karena harus hari Jumat datang ke KPK. Ya mudah-mudahan lah nanti Bu Khofifah itu pada waktu pulang dari Cina yang disepil hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan Provinsi Jawa Timur ya. Ya mungkin ada kerjasama apa antara Cina dengan Jawa Timur gitu kan, karena banyaknya produk-produk yang ada di China itu kan bisa juga gitu loh menjadi jualan yang murah gitu. Anda bisa melihat apakah memang sengaja ataukah mangkirnya Gubernur Jawa Timur dipanggil KPK ini sebagai bentuk hanya kebetulan saja karena beliau harus mendatangi wisuda anaknya yang ada di sana, atau sengaja membelokkan sejarah dulu sebentar. Sejarahnya mestinya ke KPK, belok sejarah rekreasi ke Cina dulu gitu. Apa bagaimana? Terserah Anda lah. Yang penting di sini ada barang-barang fashion bagus, ada celana bagus lah pokoknya ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Jadi komentar Anda kira-kira Bu Khofifah komentar di sini. Berangkat ke Cina itu karena mangkir atau karena kebetulan ada giat atau ingin merubah sejarah Jawa Timur jadi sejarahnya Cina ya. Di kolom komentar ya teman-teman ya. Ketidakhadiran Gubernur Jawa Timur dalam pemeriksaan KPK kini jadi sorotan tajam LSM Lira. LSM Lira Jawa Timur menyebut sudah cukup bukti hukum untuk menetapkan Khofifah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi hibah Pokmas. Samsudin mengatakan, kami menilai sudah cukup bukti bagi KPK untuk menetapkan Khofifah sebagai tersangka. Samsudin menegaskan, ketidakhadiran Khofifah dalam pemanggilan KPK justru memperkuat dugaan adanya hal yang ditutupi. Dugaan pelanggaran serius disebut terjadi, termasuk melampaui batas maksimal dana hibah dalam Permendagri 77 tahun 2020, serta manipulasi SPJ dalam LKPJ Gubernur yang diduga fiktif. Dokumen fiktif dalam laporan ke DPRD bisa dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen negara. Jika terbukti, ancaman hukuman bisa mencapai 6 tahun penjara. Dari 21 orang tersangka yang telah ditetapkan, publik kini menanti. Apakah KPK berani menyentuh nama besar di lingkaran kekuasaan? Pemeriksaan Khofifah dijadwalkan ulang. Lira menegaskan, jika hukum tak menyentuh elit, keadilan